Saat ini spesies paling mendominasi di seluruh dunia adalah Homo sapiens, yaitu spesies manusia berakal yang semakin cerdas dan terus berevolusi. Di episode 1 saya sempat membahas sedikit tentang sejarah manusia purba pertama di dunia dan di Pulau Jawa. Dan di video kali ini merupakan lanjutan dari episode 1 dan masih terhubung juga dari 5 episode lainnya. Kita tidak akan membahas tentang Homo sapiens di seluruh dunia, tapi kita akan berfokus pada kejadian di Nusantara atau Indonesia. Tepatnya bagaimana saat Nusantara terbentuk dan menjadi tujuan manusia purba, hingga akhirnya kita, para spesies Homo sapiens menjadi dominan. Saat Sundaland dan Kepulauan Sunda mulai terbentuk, Nusantara hanya merupakan daratan besar di ujung benua Asia. Hingga akhirnya banyak spesies fauna yang mulai migrasi dari Asia Tengah ke Asia Tenggara dikarenakan perubahan iklim yang cukup ekstrim pada zaman es. Mereka mencari kehangatan di wilayah tropis Nusantara. Hingga akhirnya manusia purba pertama yaitu Homo erectus dan disusul dengan spesies Meganthropus beberapa ratus tahun kemudian. Spesies Homo erectus cukup banyak menyebar di Indonesia, mulai dari Sumatera, Malaysia, Kalimantan, Jawa, Flores hingga ke Papua. Mereka menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, berbeda dengan Meganthropus yang hanya tersebar di wilayah sekitar Pulau Jawa. Homo erectus serta mereka juga sudah mampu mengendalikan api dan cara mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berburu. Mereka tersebar di gua-gua dan tepi sungai pada waktu itu. Dan saat mereka menetap di satu tempat, mereka cukup mengetahui lingkungan sekitar mereka tinggal, termasuk siklus alam, jenis tumbuhan, dan perilaku hewan di sana. Kepintaran dan kekuatan Homo erectus cukup mendominasi di Nusantara, hingga Meganthropus yang baru datang juga harus berhadapan dengan Homo erectus. Dari yang saya baca, salah satu hilangnya spesies Meganthropus di Nusantara dikarenakan persaingan dengan Homo erectus. Informasi ini sebenarnya masih tumpang tindih dikarenakan Meganthropus datang setelah Homo erectus sudah di Nusantara selama ratusan ribu tahun. Ada juga yang mengatakan Meganthropus tidak bisa beradaptasi di Nusantara dan akhirnya populasinya terus menurun dan menghilang. Homo erectus yang menyebar ke seluruh Nusantara juga melakukan evolusi lokal seperti harus beradaptasi dengan lingkungan mereka masing-masing. Misalnya Homo floresiensis yang masih ada hubungannya dengan Homo erectus. Mereka berevolusi menjadi spesies baru tersendiri dan ukurannya juga mengecil. Lengkapnya ada di video episode 3 yang ini. Tidak hanya itu, spesies Homo erectus yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, mereka juga memiliki perbedaannya masing-masing. Bahkan di Pulau Jawa sendiri, ada beberapa spesies Homo erectus. Penamaan spesies fauna seperti harimau, gajah, orangutan, dan spesies lain seperti yang sudah saya bahas di episode 5 kemarin. Di sana saya bahas lengkap kenapa subspesies terbentuk dan kenapa dinamakan berbeda, padahal masih satu spesies. Homo erectus cukup sukses dan terbagian dua. Transisi. Keberadaan Homo erectus yang mendominasi Nusantara ternyata tidak selamanya. Di belahan dunia lain muncullah spesies yang jauh lebih cerdas, lebih pintar, lebih cerdik, lebih kognitif, lebih kuat daripada spesies sebelumnya. Jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan Homo erectus. Atau mereka bertarung dengan Homo sapiens, atau memang punah karena populasi yang semakin sedikit karena tidak bisa beradaptasi lagi. Homo sapiens yang bermigrasi ke Nusantara diperkirakan terjadi dalam beberapa gelombang. Ini ditunjukkan dari bukti genetik DNA manusia modern yang memiliki variasi genetik yang mendukung teori gelombang migrasi ganda. Saat Homo sapiens memasuki Nusantara, diperkirakan saat itu Sundaland sudah tenggelam, dan Homo sapiens masih bisa menyeberangi lautan untuk pergi ke pulau-pulau lain dan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan hingga ke Papua dan Australia. Homo sapiens memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan Homo erectus dan memiliki kemampuan berkomunikasi dan strategi yang jauh lebih baik daripada Homo erectus. Kemungkinan Homo sapiens berburu di tempat Homo erectus akhir berburu, dan dengan kecerdasan dan banyak keunggulan Homo sapiens lainnya, membuat Homo erectus tidak dapat beradaptasi dan berkompetisi dengan Homo sapiens. Tidak hanya dalam hal makanan saja,
Homo sapiens juga mungkin secara perlahan menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempati oleh Homo erectus dan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah dibangun oleh kelompok Homo erectus. Homo erectus pastinya kewalahan dengan kehadiran Homo sapiens awal dan membuat mereka cukup terancam dengan kemampuan mereka. Dan seiring berkembangnya populasi Homo sapiens dan terus berkurangnya populasi Homo erectus, alam Nusantara mulai didominasi oleh Homo sapiens dan pada akhirnya berkemungkinan ikut berkontribusi dalam kepunahan Homo erectus tanpa adanya konflik secara langsung. Ada juga teori yang mengatakan kemungkinan Homo sapiens membawa penyakit yang tidak bisa dicegah oleh ketahanan tubuh atau metabolisme Homo erectus. Hingga akhirnya Homo erectus populasinya terus menurun dan Homo sapiens lebih bisa bertahan dari penyakit tersebut karena memiliki kekebalan yang lebih bagus dibandingkan Homo erectus. Gambaran lebih gampang tentang yang terjadi saat Homo sapiens mendominasi pada waktu itu seperti pada zaman modern saat ini. Ibaratkan Homo sapiens adalah warga yang hidup di kota atau pedesaan, dan Homo erectus adalah suku-suku di pedalaman yang tidak terjamah dari luar. Terjadi gap yang sangat jauh, bahkan suku pedalaman terkadang merasa terancam dengan kedatangan warga kota ke wilayahnya. Kurang lebih seperti itu, kita warga kota tidak pernah menyentuh mereka, tapi populasi mereka terus berkurang. Sama seperti Homo sapiens dan erectus waktu itu, Homo sapiens tidak secara langsung menyerang Homo erectus, tapi Homo erectus lah yang tidak bisa beradaptasi secepat Homo sapiens. Dan dominasi Homo sapiens membawa kita masuk ke bagian 3, evolusi dan ambisi. Homo sapiens terus beradaptasi dan berevolusi di setiap generasi. Mereka sangat cepat adaptasi dan evolusi. Dari yang awal datang merupakan pemburu dan pengumpul, berburu dengan alat batu, kayu dan alat lainnya, serta mereka hidup di antara goa. Namun selama periode ribuan tahun itu membawa Homo sapiens dalam membentuk sebuah peradaban yang lebih maju, hingga masuk ke transisi peradaban agraris, di mana spesies ini mengalami revolusi pertanian yang buah kota, dan akhirnya makin banyak kota, mereka pun bersatu menjadi sebuah kerajaan. Saat kelompok sudah semakin besar dan simpanan makanan makin melimpah, dan produksi makanan atau sumber daya lain berlebih, timbullah keinginan untuk meningkatkan populasi lebih besar dan perdagangan. Dari sinilah spesies ini mulai berdagang untuk menjual sumber dayanya ke kerajaan lain, atau bahkan berlayar menuju pulau lain di penjuru dunia. Ada juga yang memiliki ambisi untuk merebut sumber daya dari kerajaan lain karena kekurangan sumber daya atau hanya sekedar ingin memperluas wilayah dan kekuasaan. Era kerajaan terjadi cukup lama di Indonesia. Bahkan di Nusantara sendiri ada banyak kerajaan yang sangat besar saat itu, seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan Mataram kuno. Nah, untuk menunjang keberlangsungan sebuah kerajaan. Dan sekali lagi, hidup Homo sapiens mulai masuk ke zaman yang cukup keras. Mereka yang awalnya bertahan hidup dengan cara berburu, lalu mereka semua menemukan cara hidup yang lebih damai dan tenang dengan bertani. Dan saat kerajaan terbentuk, mereka harus siap berperang untuk mempertahankan lahan mereka agar tidak yaitu zaman penjajahan. Homo sapiens di Nusantara dijajah oleh sesama spesies di Eropa selama beberapa abad. Namun seperti nenek moyangnya, Homo sapiens terus beradaptasi dan berevolusi menjadi lebih cerdas, pintar, dan mulai sadar bahwa jika mereka terpecah, maka mereka akan cepat runtuh. Mereka mulai melawan untuk mempertahankan tempat mereka dari jajahan spesies luar. Mereka pun bersatu, satu Nusantara bersatu, dan bersuara untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Mereka bertaruh nyawa demi bisa hidup lebih layak, lebih damai, dan merdeka dari jajahan. Perjuangan itu membawakan hasil dengan merdekanya Nusantara menjadi Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, dan perjalanan mereka menjadi mandiri baru saja dimulai. Bagian 4. Realita.
Sekarang Savien di Nusantara memulai kembali peradaban yang sudah lama terpecah menjadi satu kesatuan. Mereka menjadi semakin mandiri dan memiliki keinginan untuk terus maju dan berkembang agar tidak terjajah oleh spesies lain. Pembangunan konstitusi dan pembentukan struktur baru pemerintahan mulai dibentuk. Sistem kerajaan mulai menghilang. Pembangunan negara dan pemerintahan lokal untuk memastikan pemerintah lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Tidak hanya mencukupi kebutuhan Indonesia, tapi mereka juga ingin bersaing di kancah internasional. SDM mulai dibentuk, pembangunan diratakan, desentralisasi, penguatan dan stabilitas ekonomi, dan perubahan sosial dan demokrasi dengan tidak meninggalkan identitas dan budaya di wilayahnya masing-masing. Membuat Homo sapiens di Indonesia memiliki ambisi yang cukup tinggi menjadi negara maju dengan target Indonesia Emas 2045. Namun yang kalian tidak sadari, cerita dari awal video hingga sekarang, perjalanan Homo sapiens seakan cukup mulus. Mereka bisa bertahan dari segala situasi dan era. Namun ada satu situasi yang hingga saat ini masih terjadi, yaitu perbedaan sosial. Di zaman purba, perbedaan sosial memiliki dampak yang cukup ekstrim karena mereka tidak bisa berburu dan masuk ke suatu kelompok. Dan dari sejarah, kaum paling bawah akan selalu yang pertama menerima akibat. Di zaman purba, yang paling lemah akan gugur pertama kali di alam liar. Dalam kerajaan, para petani yang sosialnya di bawah menjadi alat bagi para pemimpin kerja dengan upah yang sangat kecil, bahkan hingga dibayar untuk melawan bangsa sendiri demi agar bisa makan. Dan kesetaraan sosial ini juga masih berlangsung hingga saat ini. Tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi di seluruh dunia. Ada perbedaan antara kaya dan miskin. Meskipun dengan kemajuan era sekarang, ternyata yang dari kaum sosial bawah tidak mendapatkan akses seperti yang ada di kaum atas. Masih terjadi keterbatasan akses di seluruh Indonesia. Masih banyak yang tidak dapat akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, pengangguran yang terus naik, yang sudah kerja juga masih dibayangi dengan aturan pemerintah yang terus berubah. Gaji mereka terus dipotong dan potongannya pun terus membesar. Sedangkan hasilnya tidak dapat langsung dirasakan atau bahkan tidak dirasakan oleh masyarakat. Namun ada pula oknum yang korupsi besar-besaran yang tiada henti. Masyarakat seakan sudah tidak kaget dengan pejabat yang tiba-tiba kaya, atau bahkan korupsi miliaran hingga triliunan. Mereka juga sudah gak kaget dengan hukum yang dilontarkan ke oknum koruptor. Masyarakat seakan diam dan tidak peduli, karena tidak ada yang bisa diubah. Tidak adilnya hukum antara strata atas dan strata bawah. Hal ini masih terjadi di banyak tempat di Indonesia. Sama dengan petani di zaman kerajaan yang takut untuk berbicara kepada rajanya karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Nusantara sudah melewati banyak momen kekalahan dan kebangkitan. Saat Homo erectus, sang penjelajah pertama Nusantara, harus punah dan kalah dengan Homo sapiens yang baru datang, kebangkitan Homo sapiens yang juga membawa kekalahan para Homo sapiens di zaman kerajaan dan penjajahan, hingga mereka pun bangkit lagi dan menjadi spesies yang mandiri dan lebih maju. Pertanyaannya, apakah kejadian yang terjadi di era kerajaan akan terulang lagi? Apakah negara yang kaya dan kuat ini juga akan runtuh seperti kesalahan Homo sapiens di masa lalu? Atau apakah ini yang akan membawa Indonesia ke Indonesia Emas 2045? Apakah bangsa ini yang membuat Indonesia maju? Atau bangsa inilah yang secara perlahan menggerogoti Indonesia dari dalam dan layaknya bom waktu untuk menunggu kehancurannya sendiri? Sekian dulu video kali ini. Dan kami segenap tim kisah dunia purba mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79.
Terima kasih yang sudah setia nonton hingga akhir. Dan sampai jumpa. Bye-bye.